Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kevin Febran pertama dari 1033. Saya akan membahas tugas sejarah tentang kerajaan-kerajaan di Asia. Satu, Kesultanan Samudra Pasir adalah kerajaan pertama di Nusantara yang yang menganut agama Islam. Letak di pantai utara Sumatera Aceh, dekat Perak, Malaya. Kesultanan ini didirikan oleh Marsuli bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1261. Kesultanan ini mencapai ke masa emasnya pada masa Mahmud Ali Az-Zahir. Aktivasi perdagangan berkembang pesat pada menjadi pusat perdagangan internasional. Kesultanan ini runtuh setelah ditaklukinya bangsa Portugis. Wilayah Pasir bagian dari Kesultanan Aceh. Yang kedua, Kesultanan Aceh letak di Aceh Rayau, didirikan oleh Ali Mahyad-Shah tahun 1496. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan meluas di Deli sampai Semenanjung Malaka. Aceh mengalami kemunduran karena makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selatan Malaka. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah di Bintara, pesisir utara Jawa Tengah. Pada masa Sultan Tengrena memerintah pada 1521 sampai 1546. Demak berkembang pesat di wilayah kekuasaannya, Maluku sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Beberapa raja Demak, Raden Patah 1500-1518, Patih Unsur 1518-1521, Sultan Tanggheno dari 1521 sampai 1546, dan Jaka Tingkir Sultan Hadiwayah Jaka Tingkir hingga menjadi Sultan Demak pada 1596. Memindahkan ibu kota ke Pajang. Sepeninggalan Joko Tingkir terjadinya peruntuhan kekuasaan menyebabkan berakhirnya Kesultanan Demak. Yang keempat, Kesultanan Mataram. Pada masa pemerintahan Pakumbuwah III, wilayah Mataram dibagi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Pada 13 Februari 1755, beberapa rakyatnya diangan Pemananah. Pada masa yang kelima, Kesultanan Banten. Pada masa pemerintahan
Silta Anggitindarma memerintah pada 1651 sampai 1992. Banten mengalami masa kejayaan sebagai Kesultanan Mesir-Tim. Banten semakin mengandalkan dan mengembangkan perdagangan keseluruhan tanpa resmi dihapuskan pada 1831 oleh pemerintah kolonial Inggris di bawah Tohi Saiful Fahlir terletak di Banten. Oke, yang keenam, Kesultanan Gawat Taklo. Kesultanan Gawat Goa mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hajjadin pada 1653 sampai 1669. Perang Makassar 1610 pada 1669 membuat Sultan Hajjadin terpaksa memadahi penjajahan Bangkok pada 8 November 1967. Fort berkuasaannya penuh pada atas kerajaan Mataram setelah menghanguskan pahlawan. Yang ketujuh, Kesultanan Ternate. Untuk menjaga kepentingan dayangnya kerajaan Ternate membangun persekutuan yang dibentuk oleh 5 persekutuan 5 saudara, terdiri atas Baca, Odi, Saram, Adon, dan Tenak, dengan Teman sebagai pemimpinnya. Kerajaan Temak dikenal sebagai fungsi perdagangan rapat pada 1622 bertugas dan mensyaratkan kembali masuknya ke Maluku untuk mencapai perdagangan rakyat. Ternate memiliki bantuan VOC terletak di Pulau Gabi, Kepulauan Maluku. Ke-8, Kesultanan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di Tiare, Maluku Utara dengan pusat kerajaan Besada diarahkan pada Timah. Lokasi ibu kota kerajaan kemudian dipindahkan ke Bom Tidore Utara dan Diapik, Terlung, Mafunga, dan Pulau Malaitara. Dan pemimpin kerajaan dipilih berdasarkan sultan dari perwakilan 4 warga besar Volgade. Kedudukan Tidore adalah penganut Islam dan taat menjalankan ibadah. Taat adalah mengautkan Islam dan taat menjalani ibadahnya. Kerajaan Tidore menjadi tersekutu di Uli Siwa yang terdiri dari Makassar, Jolilo, Halayara, Pulau Raja Ampeh, Kai, dan Papua dengan Tidore sebagai pemimpinnya. Masyarakat Tidore memiliki besar badan yang
tersebut bahan Timur. Terima kasih semuanya, terima kasih. Saya Pepin mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.